saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Kadang-kadang kita mencari orang untuk membantu kita dan menolong kita. Setengah mati kita cari orang, tetapi Tuhan sudah siapkan. Orangnya itu dekat dengan kita. Itu yang akan saya sampaikan pada saudara sekalian hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan sudah siapkan segala sesuatu, termasuk orang yang Tuhan akan pakai untuk mendukung pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9 dan 10. Hakim-Hakim 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusan-Risataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusan-Risataim. Haleluya. Saudara pemirsa, tadi dikatakan orang Israel berdosa di ayat di atas, maka Tuhan menghukum mereka dengan Raja Aram.
pasukan Aram datang menyerbu mereka, dan mereka kewalahan karena waktu itu mereka tidak punya pemimpin. Ini masih peralihan antara kitab Yosua dengan kitab Hakim-Hakim, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Mereka berseru kepada Tuhan mencari orang, ternyata orangnya ada dekat di situ. Itulah keponakan yang kemudian menjadi menantu dari Kaleb. Namanya Otniel. Kata Otniel dalam bahasa Ibrani ialah singa Allah. Jadi saudara sekalian, pesan firman Tuhan di nomor 1 hari ini ialah ketika engkau perlu orang, ketika engkau perlu barang, katakanlah misalnya gereja, kita perlu hamba Tuhan yang melayani kita, maka berdoalah dan minta Tuhan tunjukkan orang yang tepat. Dan kita mungkin tidak menyangka bahwa orang itu ada dekat dengan kita. Saudara pemirsa, putra saya 2 orang itu, satu namanya Dasa, satu namanya Oktav. Ya, mereka saya kirim, saya utus untuk melayani Tuhan di pulau-pulau. Agak jauh juga sih dari Batam. Kalau dihitung dari Batamnya sendiri ya perlu 2 jam naik kapal feri ke tempat Oktav. Namanya Pulau Tere. Saudara sekalian, tetapi kadang-kadang kami 2 di sini, saya dengan ibu, kami sudah tua, ada waktunya kami juga kewalahan. Tetapi saya di sini menggunakan cara, karena saya 17 tahun sebagai dosen, sebagai guru di sekolah teologi, sehingga saya selalu berpikir begini, kalau saya mau menggunakan orang, saya harus ajar mereka bagaimana cara berkhotbah, bimbing orang, macam-macam. Saya harus ajar mereka demikian. Itulah yang kami namakan sekolahnya SEM, School of the Evangelistic Ministry. Saudara pemirsa, saya sungguh ingin menolong kita hari ini. 2 tahun yang lalu oleh anugerah Tuhan, ada 2 orang yang kemudian satu disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib dari sakit ginjal. Sudah hampir cuci darah, kemudian datang kepada kami taruh dia di gereja, didoakan terus di sana selama berbulan-bulan, kemudian dia sembuh sempurna. Satu orang lagi, seorang yang masih muda, ya, lebih muda dari anak saya, dia seorang pengusaha ayam potong. Dia juga beternak ayam sendiri. Tetapi orangnya berbakat. Dua-dua ini punya karunia pelayanan pelepasan. Itu yang paling kami butuhkan, karena saya dengan ibu sudah tidak kuat lagi untuk terus tengah malam pergi ke orang yang kerasukan dan lain-lain. Kemudian saya usulkan ke sinode menerimanya, dan sekarang mereka sudah menjadi pendeta muda dan menjadi asisten kami di Batam Center, kalau sudah yang pernah ke Batam, dan di Aku Tahu Center. Jadi itulah yang saya maksudkan. Kami berpikir tentang orang yang jauh-jauh, tetapi Tuhan berikan orang yang dekat. Dan sekarang mereka sudah terlatih menyampaikan firman Tuhan, dan pelayanan pelepasan dan layanan konseling orang, bimbing orang, sudah terlatih dalam waktu hanya 2 tahun saja. Itulah yang saya maksudkan dengan saudara sekalian, termasuk dalam hal bisnis, dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan. Dan dengar baik, saudara-saudara yang belum punya teman hidup, begitu juga tentang teman hidup. Jadi Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah siapkan orang, sudah siapkan modal, sudah siapkan usaha. Syaratnya cuma satu, apakah saudara anak-anak Tuhan atau umat Tuhan? Perhatikan ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ingat, berkali-kali sebut orang Israel. Orang Israel. Siapa mereka? Umat Tuhan, milik Tuhan.
Mereka bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi status mereka sebagai anak Tuhan, ya tetap sebagai anak Tuhan. Karena itu Tuhan menghajar mereka. Kalau kita buat salah, kemudian orang tua pukul kita, waktu kita masih layak dipukul lah, di sekitaran usia SD. Apakah orang tua mau bunuh kita? Tidak, saudara sekalian. Dia mau mendidik kita. Itu sebabnya hukuman yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan ini berbentuk pendidikan kepada mereka supaya mereka berhenti menyembah berhala. Dan di sini kita melihat keajaiban Tuhan luar biasa. Ketika mereka berteriak perlu pemimpin untuk mengalahkan itu tadi raja-raja Kusan di Sataim, itu mari kita berdoa hari ini. Minta pertolongan Tuhan. Kalau kita belum punya rekan bisnis, belum punya modal yang cukup, termasuk gereja, kalau jemaat saudara yang belum punya hamba Tuhan, mulailah dengan berdoa, berpuasa. Minta Tuhan berikan orang yang paling tepat untuk menolong saudara, seperti yang saya alami sendiri dalam 2 tahun terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami ketika kami perlu orang, perlu barang, perlu modal, kami berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menyediakan, sudah dekat dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.